Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Seram Nusantara. Pada kesempatan kali ini, gua akan membacakan cerita yang ditulis oleh akun Kubaik. Jika kalian penasaran dan ingin membacanya langsung, kalian bisa kunjungi linknya sudah gua taruh di deskripsi video. Dan sebelum kalian lanjut ke ceritanya, atur posisi kalian senyaman-nyamannya dan periksa sekeliling kalian. Pesugihan ular kobra, Nyi Mahmud pembawa kenikmatan. Cerita ini adalah pengalaman yang benar-benar terjadi dan baru saja saya alami beberapa hari berturut-turut. Awalnya dari iseng dan tidak percaya dengan hal-hal yang gaib dan mistis. Jadi gua tinggal di sekitar lingkungan puskesmas yang ada di kecamatan tempat gua tinggal. Rumah yang gua tempati jaraknya cukup jauh dari rumah-rumah yang lain. Mungkin ini yang membuat rumah ini sempat kosong beberapa waktu dan hal ini juga yang membuat harga sewa rumah ini cukup murah. Waktu itu gua sewa rumah ini hanya 2,5 juta per tahun. Kondisi rumah saat gua masukin juga kelihatan sudah cukup lama tidak ditempati. Sarang laba-laba ada di mana-mana. Tumpukan debu hampir merata di seluruh ruangan. Dan bahkan daun-daun kering bertebaran di lantai. Waktu ngebersihin rumah ini, bahkan gua temukan ular kobra yang berukuran cukup besar. Ular tersebut gua gebuk sampai mati dan gua buang di belakang rumah. Jalan ke rumah hanyalah beton rabat yang hanya bisa dilalui motor, dan di sisi kiri ada kanan jalan ditumbuhi semak belukar yang cukup panjang. Sekitar 20 meter di samping rumah ada satu pohon beringin yang cukup besar. Namun di sekitar pohon tersebut kadang ada saja kembang bunga yang saya tidak ketahui datang dari mana. Bisa jadi itu ditaruh orang yang sedang pesugihan atau mencari ilmu hitam. Kisah ini dimulai pada suatu sore di hari Minggu. Gua ngobrol-ngobrol dengan Pak Ahmad di kedai kopi milik Bu Mardi. Pak Ahmad yang sudah cukup sepuh tiba-tiba duduk di samping gua sambil bertanya pengalaman gua selama tinggal di rumah itu. Ada Andre. Gimana Andre jualan sayur? Udah banyak pelanggan? Ya, gak terlalu banyak Pak, tapi cukuplah untuk hidup, makan dan minum. Sabar ya Andre, namanya baru mulai jualan, ya begitulah. Tapi ngomong-ngomong, Pak Andre mau nggak agar jualannya laris manis? Ya jelas mau dong Pak. Gua iri Pak dengan si Munti yang jualan sayurnya selalu habis terjual. Gampang itu Andre, asal ente mau ikutin saran Mbah dan ritual Mbah. Ritual yang bagaimana Mbah? Jualan kenapa pakai ritual? Jadi gini Andre, tapi jangan ceritakan ke siapapun ya. Cuma Mbah dan Andre yang tahu. Ini juga karena Mbah prihatin lihat ente, karena setiap pulang jualan sayuran ente jarang yang laku. Mbah cuman ingin mau membantu. Wah, gimana tuh Mbah? Cukup tertarik juga aku Mbah. Ini ritual kayak pesugihan atau penglaris gitu Mbah? Betul Andre, pesugihan. Kita pesugihan di pohon beringin di samping rumah kamu itu. Udah banyak yang Mbah bantu dan usahanya menjadi lancar. Wah, pohon beringin yang ada di samping rumah gua. Beneran Mbah, tuh pohon ada penghuninya? Ya, betul Andre. Sudah lama Nyi Mahmud menghuni pohon tersebut. Nyi Mahmud dulu seorang wanita pengusaha sukses di kampung ini. Nyi Mahmud orangnya suka menolong yang sedang kesusahan. Syarat persugihannya cukup kamu memberikan dirimu untuk tidur bersama Nyi Mahmud pada malam Jumat saja. Syarat yang cukup mudah kan?
Nyi Mahmud waktu meninggal masih berumur 35 tahun dan belum menikah. Maksudnya cuma tidur aja mbah, atau ada ritual lain? Ya bukan tidur sih, tapi melakukan hubungan suami istri dengan Nyi Mahmud. Nanti Nyi Mahmud akan berubah wujud persis seperti wanita, layaknya wanita yang biasa kita lihat. Wah, berat juga syaratnya mbah. Saya juga tidak mau, karena ini melanggar ajaran agama mbah. Ya itu terserah kamu aja Andre. Mbah cuma membantu kalau kamu mau. Kalau begitu gua belum mau ikut mbah. Ya, jika kamu berubah pikiran, nanti datang ke rumah aja ya, biar mbah yang bantu. Setelah gua menolak ajakan Mbah Ahmad, gua melihat wajah Mbah Ahmad memerah, seakan-akan memendam amarah yang cukup dalam. Kalau begitu, saya izin pamit dulu ya mbah, belum makan siang soalnya. Oh, silahkan. Sambil Pak Ahmad melirik gua dengan senyum yang cukup aneh. Sore hari setelah pembicaraan dengan Pak Ahmad, gua kepikiran untuk mendatangi pohon beringin yang ada di samping rumah. Gua begitu terkejut di saat beberapa meter dari pohon beringin itu. Gua melihat seekor ular kobra yang menatap gua dengan tajam. Pada bagian punggung ular tersebut terlihat bekas luka yang cukup besar. Gua teringat dengan ular kobra yang dulu pernah gua pukul, dan ular kobra tersebut gua pukul tepat pada bagian punggung. Jangan-jangan itu ular yang sama. Gua perhatikan kembali, ular tersebut masuk ke rimbunan pohon beringin yang sangat rindang tersebut. Terdengar desisan ular kobra tersebut di antara dahan-dahan kering yang berjatuhan di tanah. Ular kobra tersebut menaikkan lehernya sambil menatap ke arah gua. Gua bersiap dengan sebuah kayu di tangan gua. Jika seandainya ular kobra tersebut menyerang, maka gua akan pukul ular tersebut. Namun ular tersebut hanya mematung sambil tetap fokus menatap ke gua. Gua mencoba mendekati ular tersebut karena ada hal yang aneh dari ular tersebut. Setelah gua amati dengan seksama, ternyata banyak bekas luka di badan ular tersebut. Mungkin karena ular tersebut sering dipukuli oleh orang dan bisa jadi gua salah satunya. Gua akhirnya biarkan ular itu pergi tanpa mengganggu lagi ular tersebut. Keesokan harinya, gua kembali lagi ke pohon beringin tersebut dan berencana ingin membersihkan sekitar pohon beringin dan memotong beberapa cabang pohon itu agar terlihat lebih terang dan tidak terkesan angker. Saat gua mulai menebang beberapa cabang pohon beringin tersebut, tiba-tiba Mbah Ahmad datang dan menepuk pundak gua. Dre, kamu ini ngapain? Orang-orang pada takut dengan pohon beringin ini. Kamu malah bersihin dan nebang cabang pohon ini. Jangan, Dre. Ada yang tinggal di pohon ini. Ini rumahnya Nyi Mahmud. Jangan diganggu, nanti hidup kamu sengsara, Dre. Kok bisa begitu, Mbah? Ini kan hanya pohon dan saya cuma motong beberapa ranting agar bersih dan di sini tidak terlihat angker. Dre, kamu itu udah dinasehatin malah ngeyel. Lagian kamu pendatang baru di sini, Dre. Kamu nggak tahu apa-apa tentang daerah sini. Ya, aku bukan mau lancang, Mbah. Tapi sebelum aku mau bersihin pohon ini, gua udah izin dengan Bu Mirna pemilik lahan. Ya kalau begitu kamu gak mau dengan saran Mbah ya? Ya lanjutkan saja. Yang penting Mbah sudah nasehatin kamu. Jangan pergi dulu Mbah. Ada apa lagi? 2 hari ini gua selalu ketemu ular kobra Mbah di sekitar pohon ini. Ukurannya gede. Itu juga yang buat makanya gua ini mau bersihin pohon biar gak ada ular. Wah, kamu harus hati-hati Dre. Ular itu penghuni pohon ini. Penghuni pohon ini tidak suka kalau rumahnya diganggu. Mbah sarankan kamu jangan kesini lagi. Oh gitu ya Mbah. Tapi cuma bersihkan sedikit kok Mbah. Ya udah lanjut saja.
Risikonya biar kamu yang tanggung aja, Ndre. Setelah berkata itu, Mbak Ahmad melangkah pulang dengan wajah kesal sambil melirik gua dengan tatapan yang cukup aneh. Gua kembali lagi membersihkan sekitar pohon beringin tersebut dan memotong beberapa ranting pohon beringin itu. Gua kumpulkan semua dahan-dahan lalu gua bakar. Saat gua bakar dedaunan kering tersebut, serasa ada hembusan angin di leher gua yang disertai dengan aroma bunga mawar. Hal ini membuat bulu kudukku merinding. Namun, gua hiraukan saja dan tetap membersihkan area sekitar pohon beringin. Ada hal yang aneh yang gua temukan di dekat batang pohon beringin, yaitu ada kain putih seperti kain kafan yang tergeletak tergulung serta terdapat sepasang cincin yang masih tersimpan rapi di dalam gulungan kain putih tersebut. Gua ambil kain tersebut dan berencana akan gua simpan serta gua tanyakan besok hari ke Mbak Ahmad. Akhirnya beres juga dan terlihat lebih terang serta gak angker lagi nih pohon. Orang-orang di sini pada penakut, sama pohon kok takut. Gua tertawa dalam hati karena puas telah berhasil membersihkan pohon tersebut. Namun saat sedang asyik-asyiknya menikmati teduhnya pohon beringin dan hembusan angin sepoi-sepoi, gua terkejut dengan desisan ular kobra dengan penuh luka di punggung melintas di depan gua. Wah, nyaris saja gua dipatok. Lah, kok ularnya gak kabur, malah mandangin gua kayak mau ngomong sesuatu gitu. Gua coba usir-usir ular kobra tersebut dengan menggunakan sebatang kayu yang gua pegang. Namun ular kobra tersebut diam saja seakan-akan tidak takut dengan keberadaan gua. Tiba-tiba angin sepoi-sepoi berhembus di pundak gua dan kembali gua merinding seakan-akan ada sosok lain yang hadir pada saat itu. Gua mencoba berpikir logis, mungkin karena sore jadi angin berhembus agak kencang. Gak ada apa-apa di sini, cuman pohon beringin aja. Dari tadi udah banyak yang gua tebang. Biasa aja, gak terjadi apa-apa, bisikku dalam hati. Suara lonceng gereja berbunyi pertanda udah jam 6 sore. Udah sore ternyata, saatnya pulang ke rumah, masak dan bersih-bersih rumah. Niatku dalam hati dan segera bergegas melangkah pulang ke rumah. Pada saat pulang ke rumah, gua kembali menatap ke belakang ke arah pohon beringin. Lah, kok aneh? Pohon beringinnya bergoyang-goyang ke kanan dan ke kiri, padahal dedaunan di sekitarannya tak berayun-ayun seperti pohon beringin tersebut. Gua bergidik dan mempercepat langkah gua masuk ke dalam rumah. Suara angin kencang sampai ke pintu belakang rumah tertutup dengan kencang. Apalagi sih ini? Kok jadi horor gini ya? Batinku dengan kesal. Karena penasaran dengan pohon beringin di samping rumah, gua mencoba keluar rumah untuk melihat pohon beringin tersebut. Apa itu ya? Kok ada benda putih melayang-layang di pucuk pohon beringin? Bisikku sambil bergidik ngiri menyaksikan keanehan di depan mata gua. Gua masuk ke dalam rumah dan mengunci rumah agar gua aman dan tidak ada yang bisa masuk untuk mengganggu gua malam itu. Baru sekitar 1 jam gua di rumah dan saat gua sedang asik memainkan HP, tiba-tiba ada suara ketuk pintu terdengar sayup-sayup dari pintu belakang. Lah, siapa ini yang datang? Kok malam-malam begini ada yang ketuk pintu? Kesalku di dalam hati. Gua lalu pergi ke belakang untuk melihat siapa gerangan yang mengetuk pintu pada jam 10 malam begini. Mbah Ahmad. Ternyata Mbah Ahmad yang datang bertamu. Mbah Ahmad yang sudah cukup sepuh dengan rambut serta janggut yang semuanya hampir memutih, serta menggunakan pakaian serba hitam terlihat menyeramkan pada malam itu. Mbah, ada apa Mbah datang malam-malam begini? Susah untuk menceritakannya. Kamu udah mengganggu yang seharusnya tidak diganggu. Saya mengganggu apa Mbah? Seharian hanya membersihkan sekitar pohon beringin dan menebang beberapa cabang pohon beringin aja. Ya itu masalahnya Ndre. Penghuni pohon itu terganggu, rumahnya dirusak. Nyi Mahmud marah Ndre, marah besar.
Jadi saya harus gimana nih Mbah? Ya, malam ini kamu kunci semua pintu dan jendela. Lampu juga jangan ada yang dimatikan. Kalau rumah terang kemungkinan akan lebih aman. Malam ini sebelum kamu tidur, kamu harus baca kitab suci dan letakkan kitab suci di tempat tidurmu. Baik Mbah, akan saya lakukan sesuai dengan arahan Mbah. Setelah memberikan saran apa yang seharusnya gua lakukan, Mbah Ahmad pun pulang. Namun sebelum pulang, gua melirik ke Mbah Ahmad dan hal aneh yang terjadi pada Mbah Ahmad. Mbah Ahmad nyengir menyeramkan sambil berjalan pelan menjauh dari rumah gua. Gua lakukan saran Mbah Ahmad, semua pintu dan jendela gua kunci dengan rapat, serta semua lampu di semua ruangan dan lampu luar gua nyalakan. Rekam pesan Anda dengan cara hubungi ke bintang nomor tujuan karena nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Kemana nih istriku? Telepon kok tidak aktif? Gua mencoba menghubunginya berkali-kali, namun tetap saja tidak aktif. Dan tiba-tiba ada pesan masuk di HP gua. Ternyata dari istri. Mas, malam ini aku tidur di rumah mama ya, besok aku pulang. Begitulah pesan yang masuk ke HP gua. Malam ini sendirian deh gua di rumah, bisik dalam hati. Terdengar suara cekikan dari arah pohon beringin. Jantungku berdebar kencang, tanda aku cukup ketakutan pada malam ini. Tarik nafas untuk menenangkan diri. Gua mencoba mencari kitab suci yang entah di mana gua simpan karena sudah cukup lama tidak gua buka dan tidak pernah gua baca. Dan gak lama kemudian ketemulah kitab itu. Gua mencari-cari ayat yang cukup cocok untuk memberikan keberanian dalam kondisi begini. Ayat untuk mengusir roh-roh halus. Akhirnya ketemu juga. Gua mulai berdoa dan membacakan ayat-ayat suci tersebut dengan penuh keyakinan. Lampu tiba-tiba mati. Ada apa lagi ini? Lagi horor begini kok pakai mati segala? Kesalku dalam hati. Jangan-jangan meteran listrik balik. Harapku agar malam ini gak gelap sendirian di rumah. Aku berniat untuk mengecek meteran listrik, namun takut karena meteran listrik berada di luar dan di samping rumah. Itu artinya gua akan melihat pohon beringin yang juga berada di samping rumah. Gua tarik napas panjang dan mengumpulkan segala keberanian untuk keluar rumah dan mengecek meteran listrik. Dengan rasa takut dan lutut yang bergetar, gua melangkah keluar rumah. Suara pintu rumah terbuka dan gua melangkah ke samping rumah. Gua cek meteran. Gua pencet bolak-balik meteran listrik, namun lampu tetap tidak menyala juga. Mati gua. Inilah akhir hidupku, bisikku dalam hati. Kembali lagi suara cekikikan terdengar jelas dari arah pohon beringin. Tiba-tiba saja angin berhembus cukup kencang. Gua beranikan melirik ke arah pohon beringin. Anjir, ada kain berwarna putih melayang-layang di dahan pohon beringin dan terlihat seperti wajah seseorang wanita menatap tajam ke arah gua. Brak, brak. Gua loncat dari atas kursi yang gua gunakan untuk meraih meteran listrik. Gua lari lalu masuk ke dalam rumah serta mengunci rumah rapat-rapat. Malam ini sangat menegangkan. Ku tarik nafas panjang dan ku hembuskan perlahan-lahan. Sedikit cara untuk menenangkan diri. Ku tarik selimut dan ku tutupi kepalaku untuk mempersempit ruang agar semakin menenangkan diri sendiri. Sambil memainkan handphone dan berharap mata gua mengantuk dan segera tertidur. Gua berharap malam ini cepat berlalu dan esok hari segera matahari terbit. Jujur gua ketakutan sendirian tidur di rumah tua ini. Suara gesekan kaca terdengar lagi di jendela. Terdengar sayup-sayup seperti cakaran pada kaca jendela semakin terdengar dengan jelas. Apalagi ini? Kok gak berhenti sih? Aku mencoba menenangkan diri dan berusaha untuk tidur. Kututup mata walaupun masih sangat terganggu dengan gesekan kaca yang semakin terdengar menjauh. Shh. Bangun mas. Bisik suara perempuan membangunkanku dari tidur yang baru saja aku nikmati. Apa-apaan sih?
Baru juga tidur udah dibangunkan. Bentar, ngantuk banget nih, bisikku pelan karena masih benar-benar merasa ngantuk. Bangun, bentar aja mas. Mas gak mau lihat aku, bales wanita tersebut. Udah tidur aja lagi, nanti jam 4 aku bangun buat belanja sayur ke pasar induk, balesku sambil memutar badanku ke arah suara tersebut. Neng Mirna, kok kamu pakai baju putih panjang begini? Kayaknya kamu gak punya daster begini deh, tanyaku sambil mengucek kedua mataku. Neng Mirna, bangun mas, bangun, lihat yang jelas, jawab wanita tersebut. Waduh, bukan Neng Mirna. Neng Mirna adalah istriku yang baru kunikahi 2 tahun yang lalu. Aku terkejut dan penuh ketakutan karena wanita tersebut ternyata bukan Neng Mirna. Kamu siapa? Tanyaku penuh dengan gugup. Makasih ya, udah membersihkan rumah dan pekaranganku mas. Sekarang rumahku bersih dan pekaranganku juga tidak ditumbuhi semak belukar lagi, kata wanita tersebut menjelaskan dirinya sendiri. Rumah? Yang mana? Hari ini aku gak membersihkan rumah siapapun. Aku cuma membersihkan sekitar pohon beringin dan memotong beberapa cabang pohon beringin agar tidak terlihat angker, jawabku untuk menjelaskan kegiatanku tadi siang. Iya itu rumahku mas, udah belasan tahun aku tinggal di sana, jawab wanita itu. Lalu nama kamu siapa? Tanyaku penuh harap. Nyi Mahmud. Akulah Nyi Mahmud. Jawab wanita itu sambil tertawa cekikikan. Mas, sebagai ucapan terima kasih karena sudah membersihkan rumah dan pekaranganku, aku kasih mas selendang putih ini. Bawa kalau pergi berjualan. Jualan mas akan laris, kata wanita tersebut dan perlahan-lahan pergi menghilang. Mas, buka mas. Suara ketukan pintu depan rumah terdengar dengan jelas. Ah, ada apa lagi ini? Yah, ternyata udah pagi. Gua segera membukakan pintu dan ternyata yang datang adalah Mirna, istri gua. Setelah gua membuka pintu, gua langsung ke kamar mandi untuk cuci muka, lalu gua panasin motor. Saat gua mau panasin motor, gua lihat di kursi tempat duduk ada selendang warna putih. Tiba-tiba gua teringat dengan kejadian tadi malam. Gua bawa selendang itu untuk belanja sayur di pasar dan akan gua bawa untuk berjualan sayur keliling kompleks. Selendang putih, semoga engkau bertuah. Gua nyalakan motor gua dan pergi ke pasar induk. Sesampainya di pasar induk, lalu gua memilih sayur-sayuran yang masih segar dan menjadi favorit ibu-ibu kompleks. Berbagai macam sayur udah gua beli dan gua susun di keranjang di kiri kanan motor gua. Selendang putih gua gunakan sebagai syal dan berharap memberikan tuah bagi gua. Waktu sudah menunjukkan jam 6 pagi. Lalu gua segera meluncur ke kompleks perumahan Gria Permata. Baru mangkal beberapa menit sambil berteriak, sayur, sayur, sayur segar. Para ibu-ibu mulai berdatangan menuju ke arah gua. Wah, tumben ini langsung ramai pada mau belanja, bisik gua dalam hati sembari mengelus-ngelus selendang putih ini. Mas Andre, sayurannya segar-segar ya. Enak ini dibuat sayur asem, celetuk Bu Minah sambil memilih beberapa sayur. Betul jeng, ini lihat terongnya ungu banget, mulus, serta ukurannya besar. Jangan-jangan terong Mas Andre gede juga kayak ini. Canda Neng Mimi menimpali perkataan Bu Minah. Tidak seperti biasanya. Sayur gua langsung ludes terjual. Tidak sampai 1 jam berjualan di kompleks perumahan Gria Permata. Ah, lumayanlah pendapatan hari ini. Sayuran ludes terjual. Uang lumayan, dapat 750.000, kataku dalam hati sambil menikmati matahari pagi di bawah pohon mahuni. Gua ambil selendang putih yang tadinya gua letakkan di keranjang tempat sayur mayur. Lalu gua amati dengan seksama. Cukup terkejut. Gua perhatikan terdapat motif kulit ular kobra pada selendang putih tersebut. Persis seperti ular kobra yang gua lihat di sekitar pohon beringin.
Gua simpan kembali selendang putih di dalam jok motor gua agar tidak kotor atau dilihat oleh orang lain. Mas Andre, tumben jam segini udah nyantai duduk-duduk di sini. Biasanya masih keliling kompleks dan sayuran masih banyak. Celetuk Mas Budi sambil menepuk pundakku. Oh alah Mas Bud, ngagetin aja Mas. Iya ini Mas, tadi ibu-ibu pada ngumpul di sini, sekalian belanja sayur mereka. Balusku sambil duduk santai menghisap sebatang rokok. Sayuran Mas Bud juga udah habis itu, cepat juga ya Mas, tanya aku ke Mas Budi. Ya seperti biasalah Mas, sayuranku memang selalu laris manis, jawab Mas Budi. Wah, rahasianya apa tuh Mas? Pasti Budi jagoan nih pilih sayuran yang segar-segar ya, tebakku sambil melihat selendang putih yang melingkar di leher Mas Budi. Ah, enggak juga Mas Andre. Ini nih selendang yang aku pakai, pemberian dari Mbah Ahmad. Kalau Mas Andre mau bisa tanya ke Mbah Ahmad, jawab Mas Budi memberikan penjelasan. Lah, yang bener Mas. Kalau dapat selendang putih begitu, ada syaratnya dari Mbah Ahmad enggak? Tanyaku memastikan. Ada, namun bisalah untuk dipenuhi dan syaratnya cukup menyetorkan sebagian penghasilan kita ke Mbah Ahmad, jelas Mas Budi. Setoran pendapatan? Kira-kira berapa Mas? Tanyaku penasaran. Kalau untuk awal diberikan selendang putih ini ya 1,5 juta Mas. Lalu tiap bulan harus nyetor 100.000 ke Mbah Ahmad. Ya cukup seimbang lah dengan tuah yang diberikan selendang putih ini. Jualan sayurku selalu ludes. Sehari bisa untung 400.000 Mas. Kalau sebulan kan bisa 12 juta Mas. Sangat membantu ini selendang putih Mas, jawab Mas Budi dengan serius. Boleh aku lihat selendangnya? Tanyaku. Ini lihat aja Mas Andre, jawab Mas Budi. Aku perhatikan dengan seksama selendang putih Mas Budi. Jeng jeng jeng. Persis seperti selendang putih yang gua punya dengan motif kulit ular kobra. Ada perasaan takut namun senang juga dalam hati ini, karena gua berharap dengan selendang putih tersebut maka jualan sayur gua akan laris manis. Hari ini saja semua sayuran gua terjual semua, dan jika dihitung untung bisa mencapai 400.000. Sebulan bisa juga 12 juta. Pendapatan yang akan merubah kondisi ekonomi keluargaku. Wah, mantap ini, batinku dalam hati. Oke deh Mas, nanti aku tanya-tanya ke Mbah Ahmad. Siapa tahu Mbah Ahmad mau memberikan selendang putih ini juga buatku, kataku ke Mas Budi sembari bersiap-siap untuk pulang. Oke Mas, hati-hati di jalan ya. Kalau ketemu Mbah Ahmad sampaikan salamku, jawab Mas Budi. Aku pun menyalakan motorku dan melaju cukup kencang ke arah rumah tempat tinggalku. Singkat cerita sampailah aku di rumah. Neng Mirna, bukain pintu. Ini udah selesai jualan sayuran, teriakku agar istriku Mirna segera membukakan pintu. Tak berapa lama istriku membuka pintu. Neng Mirna dengan mata bengak dan rambut acak-acakan terlihat baru bangun tidur. Seperti biasa begitulah kelakuan istri gua. Tidak melakukan kewajiban sebagai seorang istri, namun menuntut hak selalu nomor 1. Baru bangun Neng, udah jam 10 loh ini, tanyaku sambil bergegas ke dapur mencari makanan. Baru juga jam 10, biasanya juga bangun jam 12 siang Mas. Lagian mau ngapain? Bangun pagi juga gak guna, gak ada yang mau diurus, jawab istriku dengan ketus. Lah, kan banyak kerjaan. Kamu bisa masak, mencuci, bersih-bersih rumah. Ini rumah udah kayak kapal pecah, jawabku dengan nada meninggi sambil menyadari bahwa di rumah ini tidak ada makanan karena istriku gak masak sama sekali. Kau kan bisa masak sendiri buatmu. Rumah ini yang bersihkan juga. Kan kau tinggal di sini juga, bentak istriku sambil berkacak pinggang serta melotot ke arahku. Ah, aku hanya mengelus dada sambil mulai memasak nasi dan lauk pauk untuk makan pagi. Hampir begitulah setiap hari kondisi rumah tanggaku. Dan hal ini yang kadang membuat aku tidak semangat untuk bekerja keras. Setelah masak dan makan, gua bersihkan rumah ini dengan rapi dan nyaman untuk ditempati. Saat sedang bersih-bersih rumah di belakang, tiba-tiba gua mendengar desisan sesuatu di samping tumpukan kertas usang. Aduh, apalagi ini? Aku terkejut. Ternyata seekor ular kobra yang cukup besar.
Gua perhatikan ular kobra tersebut persis seperti ular kobra yang gua temukan di pohon beringin kemarin. Hus, gua coba menghalau ular kobra itu agar menjauh dari rumah gua. Ular kobra tersebut pun perlahan pergi, namun tatapannya tetap mengarah ke gua. Cukup bergidik juga gua dibuatnya. Selesai beberes rumah, gua berencana untuk menemui Mbah Ahmad. Suara ketukan pintu di rumah Mbah Ahmad. "Siapa itu?" teriak Mbah Ahmad dari dalam rumah. "Andre, Mbah," jawabku. "Oh, tunggu aja di teras, kita ngobrol-ngobrol di teras saja," jawab Mbah Ahmad. Gua merasa heran kok menerima tamu di teras dan rumah Mbah Ahmad yang selalu terlihat tertutup rapat dan suasananya selalu gelap. Seakan-akan rumah ini tidak dialiri listrik dari PLN. Mas Andre, duduk aja mas. Ini Mbah lagi ada kerjaan di belakang ngurus hewan peliharaan. Peliharaan apa Mbah? Ayam atau burung? Ah, bukan. Hanya ada beberapa ekor ular kobra. Ada anak ular kobra datang kemarin-marin di belakang rumah. Jadi Mbah rawat. Kasian, anak ular kobranya masih kecil. Hah? Ular kobra? Jangan-jangan ada hubungannya dengan ular kobra di pohon beringin ya? Celetekku dalam hati. Betul Mas Andre, anak ular kobra yang ada di pohon beringin. Setiap malam Jumat Kliwon selalu ada anak kobra yang datang ke rumah ini. Bunyi jantungku tiba-tiba kencang. Mbah Ahmad mengetahui yang ada dalam pikiranku. Untuk mempersingkat waktu, gua bertamu di rumah Mbah Ahmad. Gua cerita saja tujuan kedatangan gua ke situ. Jadi begini Mbah, tadi kan saya ketemu Mas Budi waktu jualan sayur. Lalu Mas Budi menunjukkan selendang putih. Katanya selendang tersebut bisa mendatangkan berkah buat yang menyimpannya. Ah, kamu itu jangan suka berpura-pura. Selendang putih itu memang bertuah, bisa mendatangkan kekayaan bagi yang menggunakannya. Kamu kan udah punya selendang putih. Selendang putih yang kamu punya mempunyai khasiat yang lebih hebat Mas Andre. Mbah juga sebenarnya ingin memiliki selendang tersebut. Betul Mbah, betul. Gua udah punya selendang yang gua temukan di ruang tamu rumah gua beberapa hari yang lalu. Hati-hati dengan selendang itu. Itu selendang kesayangan Nyi Mahmud. Kamu dianggap istimewa oleh Nyi Mahmud dan kamu juga harus memperlakukan Nyi Mahmud dengan istimewa juga. Lalu caranya bagaimana Mbah? Tubuhmu, ya, tubuhmu harus kau persembahkan untuk Nyi Mahmud. Ah, aku sudah tua, tidak perkasa lagi seperti waktu muda dulu. Nyi Mahmud butuh yang baru, kata Mbah Ahmad dengan nada pelan sambil masuk ke rumah dan menutup pintu rumah dengan rapat-rapat. Gua heran dengan tidak mengerti dengan perkataan Mbah Ahmad. Caranya masuk ke rumah tanpa mengatakan sesuatu bahwa dia mau masuk ke rumah juga cukup mengherankan bagi gua. Bah! Bah! Teriakku dari luar. Namun tidak ada sahutan dari Mbah Ahmad. Gua pun pulang dengan 1000 tanya. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kali ini. Jangan lupa, nantikan kelanjutannya hanya di channel Kisah Seram Nusantara. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, saya ingatkan untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Baik, sekian dari gua, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam misteri.